Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa sallallahu ala nabiyil ummi wa alihi wa sallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abi Hurairah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik, berkatalah yang benar, atau diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tamunya. Hadirin rahimakumullah, yang menarik dari hadis ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkaitkan sesuatu yang gaib. Keimanan itu adalah sesuatu yang gaib, sesuatu yang tidak nampak. Keimanan kepada Allah, zat yang maha gaib. Keimanan kepada hari kiamat juga sesuatu yang gaib. Tidak ada yang mengetahui as-sa'ah, ya. Jadi as-sa'ah itu di dalam Al-Qur'an dimaknai sebagai hari kiamat. Tidak ada yang tahu. Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Jibril, ya, "Kamu sa'ah, kapan datangnya hari kiamat?" ya. Maka Rasulullah tidak bisa memberikan keterangan karena hari kiamat itu terjadinya mutlak haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beriman kepada hari akhir, hari kiamat yang begitu menakutkan, di mana goncangan bumi yang luar biasa, bahkan digambarkan seorang ibu itu sudah lupa dengan anaknya karena betapa luar biasanya hari kiamat. Maka keimanan dengan dua hal itu dikaitkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kaitannya dengan yang pertama, berkata yang benar atau diam. Yang kedua, ketika dia bisa memuliakan tetangganya. Dan yang ketiga adalah ketika dia bisa memuliakan tamunya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibenci oleh masyarakat kafir jahiliyah, masyarakat jahiliyah Quraisy. Itu bukan karena Rasul itu tidak berkata yang baik, bukan karena Rasul itu suka berdusta, bukan pula Rasul itu tidak bisa memuliakan tetangganya atau tamunya. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dibenci oleh masyarakat jahiliyah ketika beliau itu mendakwahkan kalimat la ilaha illallah. Buktinya apa? Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hendak hijrah ke Madinah, beliau itu kan nitip pesan kepada Ali, "Wahai Ali, tolong barang ini berikan kepada si fulan, yang ini kasihkan si fulan, ini kasihkan si fulan." Artinya masyarakat tetangganya Nabi itu ketika hendak melakukan perjalanan yang jauh, membutuhkan waktu yang lama, itu lebih tenang barang berharganya itu dititipkan kepada Nabi. Maka tidak mungkin kalau Nabi itu bukan orang yang terpercaya.
Maka disinilah hadirin rahimakumullah, keimanan yang sifatnya abstrak, keimanan yang tidak terlihat oleh kasat mata, itu ternyata efek indikasinya itu diaplikasikan, salah satunya adalah di dalam kehidupan bersosial. Pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika duduk dengan para sahabat di rumah beliau, maka ada seorang yang tidak dikenal mohon izin masuk ke rumahnya Nabi, mengucapkan salam, dipersilahkan masuk oleh Nabi. Maka ketika sudah di dalam, si orang ini tadi minta pertolongan kepada Nabi. Melihat orang ini dari fisiknya sangat membutuhkan, maka Nabi segera masuk ke dalam. Ya, matur kepada istrinya. Ya. Siapakah istrinya Nabi yang dimaksud? Aisyah. Ya, kalau istrinya Nabi itu kan jenengan tanya, istri yang mana? Ya. Kalau Pak Wayono, istrinya Pak Wayono, ya itu, tidak ada lagi. Maka ketika tanya kepada Aisyah, adakah sesuatu yang bisa kita berikan kepada tamu kita ini? Maka katanya Aisyah, ya Rasulullah, kita tidak punya apa-apa kecuali hanya minuman ini yang bisa kita suguhkan. Maka mendengar itu Rasulullah wajahnya kecewa karena tidak bisa menolong. Ya. Akhirnya beliau keluar ya di ruang tamunya dengan para sahabat dan tamu yang minta pertolongan tadi. Maka Rasul matur, siapakah di antara kalian yang bisa memuliakan tamu kita ini? Maka ada sahabat yang ngacung ya. Sinten Pak sahabatnya Pak? Abu Ayyub Al-Ansari ya. Jadi Abu Ayyub Al-Ansari, ya Nabi, saya yang akan menjamunya. Akhirnya tamu ini diajak ke rumahnya Abu Ayyub ya. Singkat cerita, dipersilakan duduk di ruang tamu beliau. Abu Ayyub masuk ke dalam rumah, melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Nabi ya. Tanya kepada istrinya, artinya apa Pak ya? Artinya Rasul dan Abu Ayyub itu tidak mengerti kondisi rumahnya itu ada makanan atau tidak. Kalau kita kan pasti tahu di rumah ada apa ya, besok makan apa sudah tahu. Tetapi ini sahabat ya, yang kondisinya kalau kita melihat kisah ini kondisinya sangat terbatas, tetapi kalau kaitannya memuliakan tamu, menolong orang lain, itu semangatnya luar biasa. Sehingga kita tidak bisa membantah kalau umat yang hidup di masa Nabi itu adalah umat yang terbaik. Kuntum khaira ummah, itu adalah umatnya Rasulullah SAW. Sehingga kalau kita ingin mencari teladan, ya teladan yang hidup di masa Rasulullah, itu teladan yang terbaik. Maka singkat cerita Abu Ayyub matur kepada istrinya, katanya istrinya, ini ada makanan, tetapi makanan ini hanya cukup dimakan oleh anak kita di malam ini ya. Jadi anaknya Abu Ayyub itu belum makan, kedatangan tamu yang diamanahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Maka kalau ibu-ibu ya, misalkan bapaknya bawa tamu nggak jelas, bukan temannya ya, kemudian di rumah itu ada makanan cuma satu porsi dan anaknya belum makan ya, kira-kira ibu-ibu dikasihkan anaknya nopo tamunya bapak ya. Kalau kita anak Dewi orang kayak imam kok mikir loh uang saya nggak jelas ya. Jadi kalau menurut logika kita sekarang kayaknya tidak masuk akal ya. Tetapi ini real terjadi ya. Akhirnya Abu Ayyub diskusi dengan istrinya, ya sudah anak kita bujuk untuk segera tidur ben nggak jadi makan ya. Di dalam keterangan yang lain aja anak kita mainan ben pegel kemudian ketiduran ya. Maka singkat cerita anaknya Abu Ayyub tidur, kemudian buat skenario Abu Ayyub sama istrinya, siapkan 2 piring, satu kasih makanan tadi, satunya kosong. Nanti ketika kamu hendak nyuguhkan itu tolong lilinnya dimatikan biar tidak kelihatan ya. Jadi disuguhkan kepada tamunya yang ada isinya tadi. Abu Ayyub hanya bawa piring sama sendok ya, tidak ada isinya. Tujuannya apa? Biar tamunya tadi tidak merasa sungkan, dipersilahkan makan sedangkan tuan rumahnya tidak makan ya.
Singkat cerita dimudahkan oleh Allah apa yang dilakukan oleh Abu Ayyub dan istrinya. Besoknya Abu Ayyub ketemu dengan Nabi. Pertanyaannya, kira-kira Abu Ayyub cerita mboten Pak dengan kejadian tadi malam? Cerita mboten kira-kira? Ya, kalau kita cerita ya, wah didramatisir luar biasa ya Allah ya Rasul. Abu Ayyub apa katanya Abu Ayyub? Tadi malam itu makanan cuma satu, tetapi saya kasihkan tamu jenengan ya, itu demi Allah ya. Gitu. Nah, jadi kalau ada orang sumpah-sumpah seperti itu jangan percaya. Gitu. Abu Ayyub tidak cerita sama sekali, ya, tidak cerita kepada Nabi, karena khawatir, ya, takut, ya, kebaikannya itu kemudian hilang karena sum'ah dan riyaknya. Tidak ngomong apa-apa. Akhirnya Rasul yang menghampiri Abu Ayyub dengan tersenyum, maka Rasul menyampaikan, wahai Abu Ayyub, sesungguhnya Allah memuliakan apa yang engkau lakukan tadi malam. Ya. Jadi hadirin rahimakumullah, ini adalah potret kejadian sahabat di masa Rasulullah SAW. Jadi para sahabat itu begitu bahagia, seakan-akan mendapatkan rizki yang luar biasa ketika bisa berbuat kebaikan. Ya. Jadi sahabat itu mendefinisikan rizki itu tidak sekedar sesuatu yang berupa materi. Tidak mesti rizki itu ketika bapak-bapak walimaan kemudian pulang bawa berkat. Ya. Tetapi bagi sahabat itu yang dinamakan rizki itu ketika mereka kemudian ditakdir oleh Allah untuk bisa melakukan kebaikan, itu adalah rizki. Sehingga ketika kita bisa sholat, itu rizki yang luar biasa. Kalau Allah tidak mentakdir kita, banyak cara kita tidak bisa sholat. Ya. Saya ada teman, ya, teman kerja, ya, hari Ahad siang yang malamnya kita tarawih itu, qadarullah kemudian usianya tidak nyampe, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya kita hadir di sini adalah rizki. Kulo, ya, saya ditakdir oleh Allah untuk menyampaikan ini juga adalah bagian dari rizki Allah. Dan jenengan, ya, mendengarkan nasihat dari siapapun, hal-hal yang baik itu juga bagian dari rizki. Sehingga ibu bapak hadirin, mari olah pikir kita, olah hati kita ini kita latih bahwa yang namanya rizki itu bukan sekedar materi, bukan sekedar uang. Sehingga ketika kita sholat sudah takbir itu di dalam hati perbanyak baca hamdalah, terima kasih ya Allah, itu ya. Karena tidak semua orang ditakdir untuk itu. Ya. Andai kata misalkan Allah tidak mentakdir kita datang ke sini, banyak cara. Mungkin mau berangkat sudah siap ke masjid, ternyata ada tamu datang, ya. Apalagi tamunya dari kampung, tidak jadi berangkat. Mau berangkat mungkin perutnya mulus karena kebanyakan buka yang pedas, ya. Tidak jadi berangkat. Ya. Sehingga Bapak hadirin, di dalam surah An-Nahl, surah 16, ya, ayat 97. Ya. Di situ Allah sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man 'amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal sholih, baik dari laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia adalah seorang yang beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka akan kami berikan dia kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan akan kami berikan balasan kepada dia yang lebih baik daripada apa yang mereka lakukan. Maka ibu bapak hadirin rahimakumullah, mari semangat di dalam kita, kemudian Allah takdir berbuat baik, Allah takdir di dalam lingkungan yang baik, bertemu dengan teman-teman yang baik, ini kita syukuri.
Sehingga kebahagiaan itu tidak harus kita itu makan di tempat tertentu yang jauh, yang mungkin banyak orang mengimpikan di sana, jalan-jalan di tempat tertentu, tetapi ternyata kebahagiaan itu banyak di sekitar kita. Bertemu dengan istri, anak dalam keadaan rukun itu adalah bagian dari rizki. Ketemu dengan teman-teman, ya, saling mengingatkan di dalam kebaikan itu juga adalah rizki. Saged sholat ibadah itu juga bagian dari rizki. Sehingga apa? Ketika konsep kita itu adalah rizki, maka kita melakukan ibadah itu dengan cara bahagia. Sehingga saya, jenengan, sholat, ngaji, itu bukan menjadi beban tetapi kebahagiaan. Karena Allah masih mentakdir kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu. Maka disinilah kemudian saya menemukan jawaban kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditegur oleh Aisyah karena luar biasanya ibadah beliau sampai kakinya bengkak, karena Aisyah itu protes, ya Nabi kenapa jenengan kok ibadah seberat itu? Padahal jenengan itu maksum, ya sudah dijamin masuk surga. Maka katanya Nabi kan, tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Karena di titik itu Nabi merasa ibadah itu bukan beban tetapi ibadah sebuah kebahagiaan. Sehingga ketika Nabi dalam keadaan payah, dalam keadaan letih, Nabi bilang sama Bilal, ya Bilal, arih Nabi sholat. Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholatnya. Istirahat itu kan sesuatu yang menyenangkan, Pak. Ya. Kalau kita kan kadang habis salam terawih gitu, alhamdulillah, alhamdulillah, tuwa ya kaya wis mari beban itu ya. Maka semoga Ramadan ini Bapak hadirin bisa kita nikmati. Karena kesempatan hadir di bulan Ramadan ini adalah kesempatan yang luar biasa. Dua sahabat Nabi saja sama-sama berjihad, satunya meninggal, satunya masih hidup. Ternyata yang masih hidup ini derajatnya lebih tinggi, ya. Itu salah satunya karena yang masih hidup itu mengalami ibadah di bulan Ramadan. Maka semoga kita di bulan Ramadan ini menjadikan kita lebih baik, lebih bertakwa kepada Allah, sehingga kebiasaan baik kita di bulan Ramadan ini bisa bertahan, berlanjut di luar bulan suci Ramadan. Semoga bisa menjadi keterangan yang bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.